Bagi kita semua, sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah untuk seluruh umat Paroki Santa Maria Magdalena Lingga, entah yang berada di kampung halamannya, entah yang berada di luar kampung halaman, di tempat yang jauh. Atas nama Tuhan, atas nama Tuhan Yesus, saya mengucapkan selamat Pesta Paskah untuk kita semua. Hari ini kita semua hadir kembali dalam suasana penuh sukacita, dirangkul oleh kasih Kristus yang telah bangkit dengan semangat korban yang luar biasa hebatnya. Paskah Kristus menjadi Paskah kita bersama. Tema permenungan ini justru menggerakkan seluruh diri kita untuk tetap berada dalam lingkaran rahmat kebangkitan yang dianugerahkan Allah melalui putranya. Bapak dan Mama, saudara-saudari semalam, tidak mengambil bagian dalam cahaya kebangkitan Kristus. Lilin Paskah dinyalakan untuk menghalau kegelapan dosa-dosa dunia. Kemudian lilin Paskah itu dipancarkan dalam diri kita semua, dan kita mengambil bagian dalam terang yang memancarkan cahaya sukacita itu bagi kita. Malam telah pergi, hadir siang yang memancarkan cahaya. Dengan demikian kita diajak untuk selalu menerima malam dalam kehidupan kita, dan sekaligus menempatkan diri pada siang hari yang dianugerahkan Tuhan bagi hidup dan karya kita. Dalam catatan sejarah dan juga menurut pengetahuan orang-orang yang pintar dan bijaksana, salah satu hukum alam yang tidak terbantahkan adalah hukum polarisasi. Manusia ditempatkan pada dua sisi hidup yang saling bertentangan. Ada malam, ada siang. Ada duka, ada senang. Ada yang pergi, tapi ada yang datang. Ini namanya hukum alamiah. Tidak bisa terbantahkan, apalagi diubah oleh manusia yang suka berubah-ubah. Bahwa malam mesti kita terima sebagai bagian dari sebuah hari yang utuh. Tidak boleh juga mengambilkan siang yang tidak bisa terpisahkan dari hari dalam Tuhan. Yang perlu diubah adalah bagaimana cara kita mengisi hari yang kelam dan gelap, lalu juga mengisi hari-hari hidup kita di siang yang memancarkan cahaya itu. Kita tidak bisa mempunyai hak untuk mengubah malam, apalagi mengubah siang. Kita tidak memiliki kewenangan untuk mengubah siang menjadi malam, apalagi mengubah malam menjadi siang yang memancarkan cahaya. Tetapi kita ditempatkan pada dua sisi kehidupan. Hukum polarisasi tidak terbantahkan. Kita berada pada titik terang di siang hari dan berada pada titik kelam di malam hari. Tetapi yang perlu kita ingat, bahwa kita menjadi manusia-manusia Paskah yang telah menjadi bagian dari Paskah Kristus yang bangkit mengalahkan maut. Kita tidak bisa menjalankan aktivitas di malam hari sama seperti kita beraktivitas
di siang hari. Kita mesti mengisi hari-hari siang kita dengan perbuatan-perbuatan terang yang mesti berseberangan dengan kehidupan malam yang kelam. Kita juga beraktivitas pada malam hari tidak bisa disamakan dengan kita beraktivitas pada siang yang memancarkan cahaya kebangkitan Tuhan. Tetapi kita tidak bisa mengubah hukum alamiah polarisasi antara malam dan siang. Bapak dan Mama saudara-saudari, dengan demikian saya mengajak kita sekalian untuk selalu mengambil bagian dalam titik kehidupan yang saling bertentangan ini dengan menampilkan diri kita sebagai manusia pasca, tidak mengubah hukum Allah, tetapi bagaimana mengubah diri kita untuk boleh layak ditempatkan pada dua sisi kehidupan yang saling bertentangan. Bapak dan Mama, saudara-saudari yang saya kasih, kalau dengan demikian, maka saya mengajak kita, siang tidak boleh tidur, siang mesti beraktivitas, malam harus tidur, tidak boleh bergerak kemana-mana. Maksudnya begitu, seperti apa yang saya katakan. Kalian tidak boleh menggantikan aktivitas malam di siang hari, dan tidak boleh melaksanakan tugas dan peran di siang hari tergantikan pada malam. Alhamdulillah. Itu artinya bahwa kita mesti harus menjalankan siang hari supaya orang bisa menyaksikan dan kita bisa menunjukkan diri kita sebagai manusia pas yang siap membaharui kehidupan kita dan juga menampilkan situasi penuh perubahan yang berpengaruh dan berdampak bagi kehidupan orang lain. Dan siang itu bekerja, jangan bekerja malam hari. Malam itu Tuhan kita untuk beristirahat. Sebelum beristirahat aku merenungkan apa yang berbuat tidak siang hari sesuai dengan kehendak Tuhan atau hanya berdasarkan ketentuan manusiawi. Lalu kita beristirahat, minta perlindungan Tuhan agar damai senantiasa menaungi hari-hari istirahat kita. Kalau kita tidak, malam, siang, tidurlah dari pagi menjelang malam. Menjelang malam, dia mulai mengatur strategi untuk merangkap pada malam hari yang sesungguhnya hari itu dilakukan pada siang hari. Kamu pernah buat itu? Om pernah. Makanya kalau sebagai manusia pasca, kita sebelum terlambat mesti berubah. Kalau menjadi manusia pasca itu artinya kita menerima kebangkitan itu sebagai sumber sukacita yang kekal yang mesti ditempuh melalui berita korban dan kematian. Yesus mati untuk bangkit, untuk menunjukkan bahwa kuasa setan, kuasa maut tidak bisa menguasai apa yang disebut dengan kebenaran yang berasal dari Allah. Bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri untuk mendobrak tembok-tembok paut yang membungkam arti kebenaran melalui tingkah laku dan perbuatan hidup kita yang nyata. Kepada kita semua, camkanlah arti pasca Kristus bagimu. Gunakan semangat pasca yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam ziarah dan perjuangan hidupmu, mengubah diri dan menjadikan dunia ini tempat yang nyaman untuk kita sekalian. Bapak dan Mama saudara-saudari, kenapa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, 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 Petrus, Yohanes, dan Yakobus
juga Yohanes, dan para wanita ketika pagi-pagi pergi ke makam Yesus, tetapi tidak bertemu dengan Yesus di makam itu kosong. Karena apa? Mereka pergi mencari Yesus di alamat yang salah. Yesus sudah mengajarkan kepada mereka bahwa Mesias harus menderita, wafat, dan pada hari ketiga bangkit. Dan dia sudah mengamalkan kepada para muridnya, pergilah Galilea dan kamu menyaksikan cahaya kebangkitan yang terpancar dalam diri Sang Juru Selamat. Kalau dia sudah mengatakan kepada itu, kepada kita semua, kepada para murid, maka jangan mencari Yesus pada alamat yang salah. Jangan pergi mencari Yesus dalam kubur buatan manusia. Karena itu, kalau hari Minggu kau ingin mencari Tuhan, datang ke gereja. Itulah kami dan semua yang mau menjadikan diri Anda sebagai manusia-manusia pasca. Atau kamu ini manusia-manusia mati? Lebih cepat, lebih baik. Kalau orang tidak menjadikan dirinya menjadi manusia pasca, tidak berdoa, karena dia dapat pergi dari kampung halaman. Kepada kita semua, kita mesti harus mengerti dan mengucapkan hal ini. Menjadi manusia pasca tidak berarti bahwa kita itu menjadi sempurna seperti Yesus yang mengorbankan menyerahkan kepalanya di mahkota iblis, tubuhnya dicabik-cabik dan lambungnya ditancapkan oleh tombak tangan kudu. Tidak. Kita mesti mengambil bagian dalam peristiwa pasca dengan cara hidup kita sesuai dengan kondisi yang kita alami dan peristiwa serta pengalaman yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Dengan demikian, kita telah mengambil bagian dalam peristiwa pasca, dan pasca telah menjadi bagian dalam diri kita. Berubahlah sebelum terlambat, agar Allah berkenan mengalirkan rahmat tak pernah henti-hentinya untuk kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat